Sobat Ruang Kita, kali ini saya akan berbicara langsung dengan Bung Vincent. Beliau ini salah satu penggiat IT ya untuk aplikasi-aplikasi smart ya, terutama untuk program-program yang dibuat untuk aplikasi-aplikasi Android dan IT seperti itu. Saya Hidayat akan berbicara langsung nih dengan Bung Vincent nih. Saat ini juga saya ada di salah satu kafe rumah kopi. Ya, benar. Bung Vincent sudah ngopi belum? Alhamdulillah, ready. Ready. Jangan ngaku pejantan tangguh kalau belum pernah menikmati kopi asli Bogor. Siap. Mantap. Bung Vincent, kita jumpa lagi di rubrik Ruang Kita. Berbicara mengenai sebuah program smart. Bicara soal smart nih, Bung Vincent nih. Kita bicara kecerdasan, ya. Di mana desa itu merupakan tulang punggungnya sebuah daerah, ya, baik dari wilayah kabupaten dan kota maupun provinsi. Good governor-nya harus terbangun di desa dulu, Bung Vincent. Sepakat nggak? Sepakati dulu. Iya, idem. Idem ya. Sesuai. Oke, Bang Vincent. AI Desa, sebuah program IT digital untuk menciptakan desa-desa cermat ya, cerdas ya. Itulah Ruang Kita ID. Bung Vincent, selamat malam. Malam. Kita jumpa lagi. Semangat dulu. Siap. Bogor istimewa. Bogor istimewa. Bung Vincent, saya ingin berbicara nih seputar masalah program AIDS. Ini seperti apa? Oke, Bung Vincent, seperti apa? Nah, sedikit mengupas tentang teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence. Jadi teknologi kecerdasan buatan ini saya terapkan teknologinya ke dalam sistem informasi desa. Yang dimana kantor pemerintahan desa itu perlu ditingkatkan, ya kita bilang dari sistem manajemen administrasi dan pelayanan publiknya. Pelayanan publiknya? Ya. Dengan teknologi kecerdasan buatan AI desa yang saya bangun, ini membuat teknologi kecerdasan AI desa untuk kepala desa. Kepala desa? Ya, untuk sekretaris desa. Terus untuk seluruh perangkat pelayanan desa. Termasuk dengan warga-warganya, warga desa. Jadi seluruh wilayah desa insya Allah akan cerdas. Akan cerdas kalau menggunakan AI desa? Iya. Bung Vincent, ini AI desa nih kayaknya merangkum seluruhnya apa yang ada, yang diinginkan dari sebuah wilayah cerdas ya. Iya. Yang ada di AI desa mungkin juga bisa diakomodir ya untuk mengimplementasi masalah sebuah wilayah smart city. Ya. Kalau kita masuk ke dalam smart city, saya sempat membuka wacana Kabupaten Bogor dengan Perbupnya nomor 77 tahun 2020, Master Plan Smart City Kabupaten Bogor. Saya merangkum 3 poin awal malah. Yang pertama itu smart governance, terus smart branding, dan smart economy. Smart economy. Ya, insya Allah 3 poin ini kita akan bangun dengan teknologi zaman now yang terkini, yaitu kita sebut teknologi kecerdasan buatan. Jadi kita tambah smart city government dengan berbasis teknologi AI. Smart branding dengan teknologi AI. Jadi udah smart ekonomi, smart ditambah lagi teknologinya. Kecerdasan buatan. Jadi insya Allah pasti smart, saya yakin. Saya ingin bertanya secara spesifik. Smart desa ya. AI desa ya. AI desa. Yang lebih spesifik programnya yang sangat dibutuhkan masyarakat, contohnya apa sih? Contoh di dalam untuk warga dulu deh ya. Memberikan kemudahan-kemudahan layanan publik. Kemudahan untuk pelayanan di tingkat desa. Di tingkat desa. Seperti apa? Seperti pelayanan untuk pengajuan surat keterangan warga, SKU, surat keterangan kematian, kebutuhan publik harian ya. Jadi pelayanan surat keterangan warga itu nggak perlu kompleks seperti saat ini gitu. Harus ke kantor desa, nunggu kadesnya datang baru tanda tangan. Kalau kadesnya nggak datang, kalau kadesnya tidak datang kegiatan lain, sedangkan sekarang tertunda ya. Kades tuh lumayan, alhamdulillah banyak. Iya. Tertunda gitu. Tertunda. Ya. Tapi melalui program AI Desa ini? Dengan program AI Desa ini
dengan teknologi kecerdasan buatannya, Pak Kades langsung ditambah cerdasnya, langsung dapat notif, ada surat, langsung dia tanda tangan digital dari handphone. Oh begitu. Nah, desa otomatis cetak kalau sudah tanda tangan, cetak tinggal stempel basah. Warga nggak perlu nanti Menunggu. ngecek, Nggak datang usah ke desa ya. belum balik ribet. Tinggal dapat notif di WhatsApp-nya langsung. Jadi Surat sudah ada. Gitu. luar biasa. Jadi boleh dikatakan tidak ada lagi yang namanya pelayan desa itu berjam-jam, Iya. menumpuk-numpuk. Iya. Dengan program iDesa ini semua bisa tuntas, Iya. teratasi Iya. dengan cepat. Iya, benar. Ini merupakan program dunia digital yang menciptakan pelayanan publik di tingkat desa bisa lebih efisien, Iya. cepat, akurat, sangat bermanfaat. Sangat Tentunya bermanfaat. seperti itu. Iya. Ada dari iDesa ini apakah juga mengakomodir untuk ekonomi kerakyatan juga UMKM? Iya. Jadi dengan smart desa ini, dengan teknologi AI ini, kita alhamdulillah sudah kembangkan ke sisi ekonominya juga. Ekonominya? Ya. Contoh. Contoh, sekarang wacananya Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih? Ya, Oke. wacana dengan musdes luar biasa saat ini. Otomatis saya terpikir dengan sistem manajemen koperasinya, ekosistem bisnis digitalnya. Oke. Gimana UMKM bisa jualan online? Oh, Terus luar biasa. warung-warung kelontong ya, skop desa itu punya teknologi seperti supermarket yang Itu bisa ada. diterapkan? Ya. Di iDesa ini bisa Di diterapkan? iDesa. Oke, Jadi kita bilang ekosistem bisnis digital. Oh, luar biasa. Sampai dengan e-walletnya, sampai E-walletnya. dengan kurirnya, front to end. Jadi Front to end. dari cara platform jual belinya, kurirnya, logistiknya, ya kan? Nah, sampai ke uang e-walletnya digital. Uang e-walletnya juga? Ya. Bagaimana suatu desa itu bisa terwujud desa tanpa uang? Oke. Uang cash, Iya. jadi uang digital. Konvensional tinggalkan lah. Ya, dikelola oleh koperasi. Dikelola oleh koperasi? Ya, jadi tidak dikelola dengan vendor-vendor luar gitu. Sangat menarik. Koperasi akan mendapatkan omset benefit yang alhamdulillah cukup banyak kalau Cukup dibilang e-wallet ya. Karena itu uang di muka. Oke. Jadi e-wallet itu orang mau beli top up dulu. Ya kan, top up. Nah, koperasi dapat uang dulu di situ. Jadi koperasi dalam sehari aja kalau itu banyak dalam warga desa bisa berputar itu uang. Oke, jadi dengan adanya e-wallet di desa, Iya. melalui program iDesa ini, Iya. bisa mengakomodir Iya. semuanya ya. Iya. Termasuk mungkin juga untuk pariwisata yang ada di desa nih, Iya. seperti bumdes-bumdes, Iya. bisa juga diaplikasikan Bisa. ke sini. Iya. Seperti apa Jadi, contohnya? Kita bisa meningkatkan pariwisata desa, otomatis kan perlu publikasi. Iya. Ya kan? Iya. Ini desa punya 3 wisata misalnya, tapi nggak ada publikasinya. Dari mana? Kita buat medianya. Oke. Media informasi wisata Kabupaten Bogor. Di dalam isinya semua seluruh wisata yang ada di bumdes-bumdes di desa-desa. Bumdes-bumdes, Jadi oke. bukan wisata yang sudah ada. Itu kita masukkan ke dalam media informasi wisata Kabupaten Bogor Melalui platform khusus, melalui platform dan media anjungan. media, anjungan. Ya, anjungan wisata. Oke. Nah, ini bisa kita fasilitasi. Gitu Oke, kan. satu lagi, Bung Vincent, saya ingin bertanya juga. Ini kan yang jadi permasalahan ya, kasus klasik ya, seperti umpamanya masyarakat ya di salah satu desa, mereka mau bikin KTP ya, KTP-nya hilang atau mau bikin KTP baru ya. Itu ada kemudahan nggak kalau menggunakan program dari iDesa ini pelayanannya? Bisa memutus mata rantai nggak? Orang kan jauh tuh tinggal di pulau sana, umpamanya di seberang sana, kampung sana, datang ke kabupaten cuma mengurus bikin KTP doang, datang ke sini jauh-jauh dengan biaya tinggi, terkadang nggak bisa langsung selesai, dia bolak-balik. Dengan iDesa seperti ini bisa dengan dibuat teknologi ringan? tadi artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Jadi ada satu nomor WhatsApp, nomor WhatsApp kepala desa yang dia paham kantor desa. Jadi warga ingin bertanya, mengajukan apa, cukup ke nomor WhatsApp. Nah, dia kirim WhatsApp, nanti ada feedback balik, ingin pengajuan surat keterangan buat KTP baru, namanya nik siapa, itu langsung dijawab sama AI. Langsung terhubung ke dalam database. Database? Ya, langsung masuk ke pengajuan surat. Oh begitu. Nah, tinggal di administrasi Pemdes akan lihat notifikasinya. Oh, ada pengajuan surat nih KTP, ya kan? Siapa namanya itu langsung dia proses. Terus juga ini, Bung Vincent, saya mau ingin tanyakan ya. iDesa ini kan mengaplikasi semua program menyangkut masalah pelayanan publik di tingkat desa sampai dengan kabupaten ya. Iya. Ya, ini kalau saya boleh tanya, di desa itu kan topografinya boleh dikatakan luas ya. Iya. Itu bagaimana kalau seandainya masyarakat biasa yang mau mengakses apa sih yang ada di desa itu
umpamanya pariwisata di desa itu, kita bisa mengakses Ya, itu. bisa. Pertama kita juga punya aplikasi Android-nya dan iOS-nya di Play Store gitu ya. Oh. Warga bisa download, dia masukkan nick-nya. Oke. Otomatis kalau nick-nya memang ada di desa tersebut, Oke. dia akan masuk ke pelayanan desa tersebut. Oke. Yang kedua tadi AI WhatsApp. Oke. Jadi ada WhatsApp AI AI. yang bisa menjawab Oke. semua pertanyaan dari warga desa. Oh, gara desa. Ya. Oh, gitu. Ya, jadi masyarakat umum pun sebetulnya kalau mau tahu di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bogor, cukup mengklik saja dong. Play Store, ambil di Play Store, ya. masuk aplikasi, Ya. dia bisa bertanya langsung ya. Iya. Bisa berkomunikasi dengan pelayan Bisa, publik, iya. baik dari dari tingkat desa Iya. ya sampai dengan tingkat yang lebih tinggi mungkin ya. Dari aplikasi Android ataupun dari WhatsApp. Dari WhatsApp? Iya, Bisa? bisa. Oh gitu, umpamanya saya gini Pak Vincent nih, Bung Vincent. Saya mau bikin surat ke desa gitu ya. Terus pas saya datang ke desa, kepala desanya nggak ada. Itu bisa dipermudah tuh dengan aplikasi ini? Bisa, di situ kita ada buku tamu di aplikasi warganya juga. Oke. Jadi kalau ada warga nggak ketemu di kantornya datang nggak ada kepada saya, bisa melalui buku tamu. Buku tamu? Ya, jadi buku tamu ke siapa nih, atau kepala desa atau sekdes, nanti aplikasi itu akan langsung notifikasi ke kades atau sekdes ke WhatsApp-nya. Ke WhatsApp-nya? Iya. Langsung ke Android Iya, langsung ke kepala Android desanya? kades gitu. Oh, ini ada warga nih, Iya, ada tamu nih, itu ada datang di apa? kantor nih, dia Iya. mau bikin surat ini gitu Iya. kan? Oh, begitu, keren. Iya, benar. Jadi nanti Bung Vincent ini berencana ya mau membuat Provinsi Jawa Barat Smart, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat Smart. Iya. Ya, meningkatkan ekonomi kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, ya, memberikan ruang buat mengeksplor wisata yang ada di Kabupaten Bogor, budaya, adat istiadatnya, ya, seperti itu ya. Oke, pemirsa ruang kita akan sudahi bincang santai saya dengan Bung Vincent, salah satu IT ya. Dia ini developer di bidang IT seperti itu. Kita akan berbincang lagi selanjutnya next setelah nanti Bung Vincent kebetulan juga mungkin nanti juga akan melakukan sesi-sesi untuk kunjungan-kunjungan ya, memberikan masukan buat di desa ini berdasarkan dari sumber yang ada di desa seperti itu. Bung Vincent, kita harus bersemangat membangun Kabupaten Bogor, membangun Provinsi Jawa Barat dengan cara-cara smart menuju Kabupaten Bogor istimewa. Oke, Bung Vincent. Oke, cut.